Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi زنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي قيوم رحمتك نستغيث يا حي قيوم رحمتك نستغيث يا حي قيوم رحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang mati Allah sekalian, yang sudah menunaikan salat fardu subuh, sudah menghadiri panggilan Allah di pagi yang mulia ini. Semua manusia dipanggil ya. Semua manusia dipanggil untuk mendatangi rumah Allah. Di pagi yang mulia ini alhamdulillah kita sudah dipanggil. Kita masih berbicara tentang pulangan ataupun keuntungan kalau kita datang ke rumah Allah. Aset pencinta rumah Allah. Sudah bicara kemarin tentang poin yang ke-23, meraih gelaran VIP akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selalu kita dengar hadis ini tentang orang yang bernaung di bawah naungan Allah nanti ya. Sab'atun yazilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kategori manusia yang akan bernaung di bawah naungan Allah nanti. Sana tidak ada tempat berteduh kecuali orang yang dipilih Allah saja. Ada 7 ya. Sab'atun yazilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kategori manusia yang akan bernaung di bawah naungan Allah. Hadis Bukhari Muslim ya. Hadis ini muttafaq alaih Bukhari Muslim. Satu al-imamul adil, penguasa yang adil. Yang kedua syabun nasya'a bi'ibadatillah, anak muda, anak belia yang taat dari kecil, dari dia mulai balik sampai dijaga orang tuanya sampai dia besar sampai dewasa. Terpilih itu ya, anak yang dididik dari kecil menjadi orang yang bisa, orang yang baik, dikawal, dididik, dijaga sampai dia besar. Nah ini untuk anak-anak kita dan cucu lah ya. Kalau kita ini sudah terlambat, tapi untuk anak cucu belum terlambat lagi. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Orang yang hati terpaut di rumah Allah. Hatinya terpaut di rumah Allah. Subuh ada dia, zuhur ada dia, asar, maghrib, isya tidak absen. Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ada. Kalau dia tak ada, dia sedih. Orang dulu kalau ketinggalan sembahyang berjemaah menangis. Orang dulu kalau ketinggalan sembahyang berjemaah, kawan-kawan pergi takziah ke rumahnya, menjenguk dia. Subhanallah. Bukan saja ketinggalan sembahyang berjamaah lagi, ketinggalan takbiratul ihram pun dulu orang menjenguk dia ke rumahnya. Kalau dia masbuk, nanti lepas salat jemaah akan pergi ke rumahnya. Haji, saya lihat tadi haji masbuk. Kenapa ya? Ada silap haji tuh. Cobalah pikir-pikir di mana silap haji dengan Allah. Orang yang masbuk tuh terlambat tuh ada silapnya dengan Allah. Orang yang absen tuh banyak silapnya dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya
terpaut di rumah Allah. Baik kita kalau berdoa ya, bagus kalau berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang hatinya terpaut di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah jadikanlah saya ini orang yang bila duduk di rumah-Mu ibarat ikan dalam air ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami ini saat duduk di rumah-Mu ya Allah ibarat ikan dalam air. Karena ulama mengatakan orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Muslim yang bermasalah dalam masjid seperti burung dalam sangkar, gelisah ya. Ulama mengatakan kalau Anda ingin merasakan suasana dalam kubur nanti, duduklah di masjid katanya. Kalau duduk di masjid selesai, insya Allah kuburnya selesai. Anda ingin mengukur macam mana suasana dalam kubur nanti, duduklah bersama Al-Quran. Kalau megang Quran itu selesai, baca Quran itu selesai, nanti dalam kubur selesai. Kalau Quran susah dipegang, masjid susah nak masuk, susah nak duduk, nanti di kubur tak menerima dia. La haula wala quwwata illa billah. Ada dalam hadis dikatakan ya, orang yang bermasalah itu bila masuk kubur itu mengamuk. Dikepitnya orang itu sehingga tulang rusuknya berselisih. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Orang yang berjumpa di masjid, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Satu hari tak jumpa dia, kehilangan. Satu hari tak nampak, kehilangan dia. Di mana haji kemarin? Kecarian dia, bonjar dia. Nampak kawannya, tak ada. Adakah masalah kawan ini? Ditanya ya. Subhanallah. Malah selalu mengatakan uhibbuka fillah. Ini sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi bila orang beriman jumpa dengan kawannya, uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Saya mencintai Anda karena Allah. Ini sunnah Nabi yang jarang didengar dah ya. Nak sebut pun kadang tak pandai. Uhibbuka fillah, 3 patah perkataan saja. Uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Bukannya susah ya? Jawabannya ahabbakallah. Semoga Anda dicintai Allah. Uhibbuka fillah. Kawan dengan kawannya. Uhibbuka fillah. Suami sama istri sama suaminya. Uhibbuki fillah. Suami sama istri, uhibbuki fillah. Istri sama suami, uhibbuka fillah. Ayahnya sama anaknya lelaki, uhibbuka fillah. Sama menantunya, uhibbuka fillah. Sama anaknya perempuan, sama istrinya, uhibbuki fillah. Jawabannya ahabbakallah. Jawaban penuh ahabbakallahu alladzi ahbabtani fih. Ini kena sunnah Nabi ini kena dihidupkan ya. Jangan dikubur ya. Sunnah Nabi ini kena dihidupkan. Uhibbuka fillah. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fih, ataupun ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Ini patutnya ya. Bukan hanya setakat assalamualaikum waalaikumsalam saja, itu ya betul. Ini lebih dari itu lagi. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Uhibbukum fillah kalau untuk ramai ya. Uhibbukum fillah. Saya semua mencintai kamu karena Allah. Jawabannya semoga Allah mencintai kamu. Semoga Allah mencintai kamu. Ahabbakumullah. Warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang sahabat, 2 orang jemaah, 3 orang, 4 orang dan seterusnya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti di sana dihimpunkan di bawah naungan Allah di padang mahsyar nanti. Insyaallah ya. Allahumma ja'alna minhum. Berikutnya wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansib wa jamal faqala inni akhafullah. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang pernah terdedah kepada bujuk rayu, godaan. Orang yang nak buat serong ya. Dia tidak mau. Dia cakap inni akhafullah. I'm sorry, saya takut sama Allah. Dia ingat Allah terus. Orang itu juga akan selamat nantinya. Baiknya yang berikutnya
Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu. Orang yang rajin bersedekah sehingga tangan kanannya katanya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Orang yang rajin bersedekah secara tersembunyi, RM1 sehari, RM2 sehari, RM5 seminggu, contohnya ya, RM10 sebulan, dan diam saja dia. Suami tak tahu istri bersedekah, istri tak tahu suami bersedekah, mak bapaknya tak tahu anaknya bersedekah, anak-anaknya tidak tahu mak bapaknya bersedekah, dia diam-diam saja. Termasuk di dalam golongan yang bernaung nanti di bawah naungan Allah. Terakhir sekali yang ketujuh, wa rajulun zakarallah khalian fafadan 'ainah. Wa rajulun zakarallah khalian fafadan 'ainah, orang yang bangun dia pukul 3, 3:30, pukul 4 nangis dia. Ya Allah, pintu kubur sudah dekat ya Allah. Kawan sebaya sudah banyak yang pergi ya Allah. Saya menunggu giliran saja lagi. Hari-hari kita mendengar orang yang meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Kita menunggu giliran sebenarnya. Menangis dia, memikirkan nasibnya. Malam ini saya masih tidur di rumah, masih tidur dalam bilik, masih tidur bersama istri, masih tidur bersama keluarga. Mungkin besok lusa, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi dia akan tidur berasingan, sama ada dia dulu ataupun istri dulu. Menangis dia memikirkan nasibnya. Tangisannya itu akan menghanyutkan dosa. Tangisannya menghanyutkan dosa. Tangisannya akan melayakkan dia bernaung di bawah naungan Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi bila diperhatikan yang 7 ini, bila diperhatikan yang 7 itu 4 diantaranya boleh diraih. 4 di antara 7 itu boleh menjadi milik Anda. Mencintai rumah Allah, semua orang boleh. Semua orang dilakukan. Kereta ada, negeri aman, jalan mesti terang, masjid bekon. Kereta sesuka memilih di rumah itu. Bukan 10 keretanya, lebih 10 kereta di rumah itu. Bawa satu ke masjid ya. La haula quwwata illa billah. Mencintai rumah Allah. Bisa kalau kita berdoa dah sebut saat itu ya, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang mencintai rumahmu ya Allah. Macam tadi, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang selesai duduk di rumahmu seperti ikan dalam air ya Allah. Ada ceramah tazkirah dari Syekh Rektor Al-Azhar, tajuknya ya, orang beriman di masjid seperti burung dalam, orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Disitulah alamnya ya. Orang beriman disitulah alamnya. Bila masuk masjid gembira. Bila keluar masjid nak masuk lagi. Bila dia keluar subuh, zuhur nanti saya akan masuk lagi ya Allah. Bila dia keluar zuhur, asar nanti saya akan datang lagi ya Allah. Begitulah seterusnya ya. Dia selalu berikrar, berjanji sedia dengan dirinya dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 di antara yang 7 itu, 4 di antara yang 7 boleh menjadi milik, boleh dipegang. Satu, mencintai rumah Allah. Yang kedua, mencintai sesama pencinta masjid. Mencintai sesama pencinta masjid. Buatlah link Anda dengan orang yang pencinta masjid. Karena ada tahu namanya. Kalau kita berkenalan dengan orang, tahu namanya, di mana rumahnya, apa statusnya. Subhanallah, subhanallah. Tahu keadaannya. Serba sedikit lah ya. Tapi kalau orang tanya nama kita, kita sesak, itu tidak termasuk lah tuh ya. Bila tanya nama, sesak dia. Kenapa tanya nama saya ini? Dia apa ini? Itu tidak tergolong lah nanti itu ya. Cuma ada budaya apa? Budaya orang buat name card ya, name card. Kasih name card saja dah. Di situ semuanya. Name card itu adalah sunnah Nabi ya. Kasih name card dah. Ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada Facebooknya, semuanya ada di situ ya. Itu adalah sunnah Nabi. Mencintai sesama pencinta rumah Allah.
Maka tadi untuk memupuk cinta tadi, uhibbuka fillah, jazakallahu khaira, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, akramakallah. Banyak ya, puluhan ratusan greetings yang boleh digunakan untuk memupuk cinta sesama pencinta masjid. Bukan hanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang salam pun tak ada. Itu susahnya. Salam pun susah. Tengok muka pun susah. Macam mana nak cinta sesama pencinta masjid? Tengok muka pun keberatan dia, tengok mukanya ditatap. Kenapa orang tengok muka saya ni, katanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nomor 2, mencintai sesama pencinta masjid. Yang ketiga, menjadi orang yang pemurah. Pemurahnya ikut keadaan masing-masing lah ya. Yang penting jangan jarang keluar duit. Menjadi orang yang pemurah. Yang keempat, menangis waktu duduk bersendiri. Menangis waktu duduk bersendiri. Yang terbaiknya di malam hari lah ya. Yang terbaiknya di malam hari. Istri masih tidur, suami sudah bangun. Suami masih tidur, istri sudah bangun. Mak bapak masih tidur, anaknya sudah bangun. Anak-anak masih tidur, mak bapak sudah bangun. Kemudian saling membangunkan, saling mengajak ke rumah Allah, Siapakah istri yang mengingatkan suaminya tentang panggilan azan? Siapakah suaminya mau diingatkan istrinya tentang panggilan azan? Siap dia? Setengah jam sebelum azan, istri sudah gelisah. Macam ada cerita kawan saya itu, jemaah Jami' Asri ya Kiarong. Kawan ni tengok kawannya rajin datang. Lalu ditanya, kamu ni jarang absen ya? Iyalah, katanya, saya di rumah. Kalau terlambat dia pergi masjid, bising pebinian, katanya. Baguslah tu, kata kawannya. Saya jangan cakap, katanya. Saya tak ke masjid, sama aja sama dia, katanya. La ilaha illallah. Tolong perhatikan ayat dalam surah At-Taubah ya. Perlunya suami istri saling kerjasama. Ada ayat dalam surah Taubah memperingatkan kita ini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Surah At-Taubah. Mukmin lelaki, mukmin perempuan patutnya saling mengingatkan, saling kerjasama. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Halaman 198 ayat 71. Halaman 198 ayat 71 tentang kerjasama suami dan istri, ahli keluarga. Suami akan ditanya tentang istrinya, istri akan ditanya tentang suaminya, mak bapak akan ditanya tentang anak-anaknya, anak-anak akan ditanya tentang mak bapaknya, adik-beradik juga, jiran juga, sahabat juga. Boleh baca ayat 71 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin lelaki, mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling kerjasama bagaikan aur dengan tebing. Kata orang Melayu ya, aur perlu kepada tebing, tebing perlu kepada aur. Tebing tak boleh bertahan tanpa aur, aur tak boleh hidup tanpa tebing. Bagaikan
Aur dengan tebing. Ya'muruna bil ma'ruf, saling menggesa menyuruh untuk berbuat ma'ruf, saling mengingatkan. Bila suami tak baca Quran, diingatkan oleh istrinya, terima kasih suaminya. Bila istri belum baca Quran lagi, asyik pegang handphone saja. La ilaha illallah. Tak boleh pegang Quran. Pegang benda lain boleh. Subhanallah. Macam cerita keluarga tu ya. Ada keluarga kisah dia. Saya kalau nak suruh anak mengaji senang saja katanya. Tak payah cakap. Saya sediakan Quran, sediakan rehal. Anak saya 3 orang. Saya akan duduk dengan istri baca Quran, sediakan rehal dan Quran 3. Nanti anak saya otomatik akan duduk katanya. Anak saya otomatik tak payah suruh katanya. Itu anak surga ya. Anak surga tak payah suruh. Suami surga tak payah suruh. Istri surga senang disuruh, senang diingatkan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh yang bisa, mencegah yang mungkar. Diingatkan, senang dia. Ingatkan, terima kasih dia. Subhanallah. Subhanallah. Bagaikan aur dengan tebing. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang bisa, menyuruh mengaji, menyuruh tahajud, menyuruh salat di awal waktu. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Kemungkaran bila disebut, terima kasihlah, terima kasihlah, terima kasihlah. Bila diingatkan dengan kemungkaran, jazakallahu khairan, barakallahu fik, uhibbuka fillah. Bila ada orang mengingatkan kita, uhibbuka fillah, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Saya mencintai Anda karena Allah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan balasan yang tiada had. Barakallahu fik. Semoga Allah memberkati Anda sampai ke anak cucu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayah senang diingatkan oleh ibu. Suami senang diingatkan oleh istri, istri senang diingatkan oleh suami. Kalau sesak dia, itu tandanya imannya bermasalah. Yang sesak bila diingatkan itu tanda dalam hatinya ada virus COVID, namanya nifaq. Yang bahaya daripada COVID lagi, orang yang sesak diingatkan, fi qulubihim marad, hatinya sarang penyakit. Sedangkan dalam Islam ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Agama ini akan kuat kalau ada orang beri nasihat. Ada orang memberi, ada orang menerima. Agama ini akan hilang kalau nasihat menasihati tak ada. Bila nasihat tidak didengar, itu akan hilanglah agama. Dalam hadis sahih, ad-dinu an-nasihah. 2 patah perkataan saja ya. Ad-din an-nasihah. Agama ini nasihat. Hilang nasihat, hilang agama. Tidak ada tegur menegur di rumah itu, agama akan hilang. Agama akan hilang. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh yang bisa. Kalau menyuruh yang bisa tidak boleh, kemungkaran tidak dicegah, habislah la haula quwwata illa billah. Di sini kalau sifat munafik ya, dalam ayat halaman 11 197 ayat 67, ini opposite kepada ayat 71, ada sebelahnya ayat 67, ini opposite-nya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yang munkar itu digalakkan, yang ma'ruf itu dilarang. Tengok ya, opposite. Opposite ayat 71, ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqat. Munafik lelaki, munafik perempuan, ba'duhum min ba'd, 2 kali 5. The same.
Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum min ba'd. Munafik lelaki, munafik perempuan 2 kali 5 tu katanya. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kemungkaran bermarajalela, bermaharajalela, sesuka-sukanya berkembang. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, yang ma'ruf dilarang. Wah. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afiyah. Ini belum habis ya, ayat 71 belum habis lagi. Oposisinya ayat 67, nanti boleh semak sendirilah. Kita teruskan ayat 71 ini ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Berani anak cakap sama ayah, tidak takut ayah cakap sama anak. Kalau takut, pergilah jumpa dokter. Kenapa saya takut? Bukan dokter dari PAS ya, dokter kalbi. Bukan dokter JPMC, dokter hati. Kenapa saya takut nak cakap sama istri saya? Kenapa saya takut cakap sama suami? Kenapa takut cakap sama anak? Itu sakit tu. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang yang munkar, wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Menegakkan salat. Bukan bersolat, bukan asal solat saja ya, menegakkan solat. Ini cerita menegakkan solat ni panjang nih. Solat itu banyaknya orang yang bukan menegakkan solat, dia solat saja, bukan menegakkan solat. Menegakkan solat ni bila nak cerita panjang. Menegakkan solat, kata ulama, seperti menegakkan kebenaran, seperti menegakkan keadilan, seperti menegakkan demokrasi. Wujud solat itu. Berpengaruh salat itu dalam kehidupannya. Berperanan salat itu dalam kehidupannya. Wa yu'tuna zakah. Mereka melaksanakan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yang akan mendapat rahmat Allah. Keluarga inilah yang akan mendapat rahmat Allah. Ini sifat-sifatnya ya. Ingin keluarga mendapat rahmat Allah, ini kriterianya. Macam mana dapat rahmat Allah tadi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa ta'atullahi war rasul. Ada 6 syaratnya. Nak mendapat rahmat Allah. Ulaika sayarhamuhumullah. Keluarga ini akan dapat rahmat Allah. Ada 6 ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa iqamatus salah, merealisasikan salat, menegakkan salat, bukan salat ya, bukan sembarang salat. Wa yuqimunas salat, menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, melaksanakan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. 6 syaratnya. Ulaika sayarhamuhumullah, ulaika sayarhamuhumullah. Keluarga ini yang akan mendapat rahmat Allah. Orang ini akan mendapat rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Apa rahmatnya? Ada ayat dalam ayat 72. Urayanya. Ini tak cukup masa ini ya. Mungkin besok boleh kita sambung. Apa rahmat yang akan diperoleh itu? Tengok ayat 72. Kita baca saja dulu ya. Besok kita uraikan insya-Allah. Pulangan yang akan dapat oleh keluarga yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan yang 6 tadi ya. Kita baca ayat 72 sebagai penutup, mungkin besok boleh kita huraikan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannat. Mula-mula jannat. Jannah. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allahumma urzuqna al-fawzal azim. Allahumma urzuqna al-fawzal azim.
bila baca ayat Fauzal Azim, kita kena minta, ya Allah, kasihlah kami ya Allah. Ya Allah, kurniailah kami ya Allah. Oke, baca sekali lagi dan berdoa ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim ya mujibas sa'ilin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.